Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita sandungkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Perjuangan beliau, ikhtiar beliau sehingga umatnya bisa menikmati Islam yang indah seperti sekarang ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Kami telah diberikan kesempatan peluang itu, sehingga kami bisa mempresentasikan hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan, yang telah kami kerjakan bersama tim tentunya, untuk kami presentasikan di seminar pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Naskah kami berjudul Pentingnya Branding bagi Tenan PPK FTI. Ini tim kami, ya, kami sendiri adalah Farid Ma'ruf selaku ketua tim dan penulis pertama di naskah pengabdian ini. Kemudian kami dibantu dengan beberapa kawan dosen. Yang pertama ada Bu Syifa Fitriani, satu prodi dengan kami di Teknik Industri. Kemudian ada Pak Jeffrey Fahana dari Teknik Informatika. Kemudian ada Bu Amalia Nurul Khairi dari Teknologi Pangan. Kami tim PPK FTI multi tahun, insya Allah. Semoga mohon doanya juga sehingga tim kami bisa lolos sampai nanti di tahun ketiga. Bahkan perwujudan untuk menghasilkan wirausaha baru tidak hanya berhenti di tahun ketiga, tapi bisa sustainable seterusnya. Karena memang salah satu visi fakultas ya tentang entrepreneurship. Baik, kenapa branding dan apa itu PPK? Nah, kami sedikit beri penjelasan bahwasanya PPK itu adalah program pengembangan kewirausahaan. Itu adalah salah satu skema pendanaan hibah dari Ristek BRIN yang sekarang namanya berubah, ya. Dulu Ristek Dikti, untuk mengembangkan kewirausahaan di level fakultas. Sehingga dalam kegiatan kami itu syaratnya ya alumni dan mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri. Boleh tidak dari fakultas lain ikut, boleh, tapi tidak sebagai ketua tentunya. Karena syarat mutlak utamanya timnya ya dikomandoi oleh alumni atau mahasiswa aktif dari Fakultas Teknologi Industri. Prodinya terserah, tidak masalah, industri, teknologi pangan, elektro, informatika maupun kimia. Tapi rumah besarnya adalah Fakultas Teknologi Industri. Salah satu kegiatannya adalah bentuknya pelatihan gitu ya. Mulai dari mindset trainer sampai di kami adalah branding gitu. Kenapa kami pilih branding? Kenapa pilih tema ini untuk kami sampaikan di pelatihan? Karena memang kita tahu semua branding itu memang identik dengan logo, sehingga pemaknaannya juga sebatas itu di level UMKM tentunya. Ya kalau kita lihat UMKM yang penting jalan, yang penting bisa menghasilkan keuntungan, yang penting bisa beroperasi, selesai. Padahal branding itu kalau di tataran perusahaan besar itu tidak hanya bicara itu, gitu. Tidak hanya bicara
saya punya keuntungan, tapi saya mau bertahan nggak 5-10 tahun yang akan datang dengan produk yang saya punya kalau branding saya nggak kuat. Eh, Banyak usaha-usaha kecil menengah yang memang di 1 bulan awal itu sangat booming, bahkan muncul penjual-penjual sejenis dengan produk yang sejenis, tapi setelah itu menghilang banyak. Dulu pernah kita mungkin ada yang pernah mencoba, ada namanya es kepal Milo, itu cukup bombastis juga ketika puasa gitu ya, 1 bulan 2 bulan sekarang menghilang. Penjualnya banyak, beraneka macam gitu ya, versinya juga banyak, tapi itu tidak bertahan lama. Nah, mungkin secara merek bagus ya, secara logo, tapi secara branding sebenarnya tidak bisa atau tidak berhasil ya, karena tadi masih dipahami sebatas merek dan logo. Branding di sini bicara lebih luas, bahkan lebih mendalam. Bisa dikatakan branding itu bicara dari hati ke hati antara produsen dengan konsumennya, sehingga konsumen merasa klik, nyaman dengan produk yang kita jual gitu, dan akhirnya si konsumen loyal ke produk kita atau setia ke produk kita. No drink, no merek A gitu. No right, no merek B dan seterusnya, atau dibalik, no merek B, no right, atau tidak menggunakan merek B ya tidak, kita nggak berkendara gitu, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah berbisnis yang sungguh-sungguh, yaitu mesti akan harapannya mau bertahan lama, tidak hanya 9-2 bulan, tapi bahkan sustainable dalam jangka waktu yang panjang, bahkan mungkin bisa sampai turun-temurun ke anak cucu kita. Selain itu, branding juga harapannya bisa mampu bertahan di segala kondisi dan beradaptasi di semua kondisi. Pandemi tentunya saat ini yang ada siap, ada yang nggak siap. Tapi ya, produk dengan branding luar biasa pun bisa hancur. Tapi tadi saya katakan, ketika branding itu memang kita buat secara sungguh-sungguh dan profesional ya, dengan hati-hati dan memang strategis, cepat itu bangkit. Bahkan terobosannya juga akan luar biasa. Salah satunya produk-produk pizza gitu yang langsung turun ke lapangan dengan membanting harganya dan seterusnya, itu untuk mempertahankan brandnya. Tapi kadang-kadang ada yang makanya branding itu juga ada strateginya dan butuh analisis setiap periodenya gitu. Makanya branding yang baik, yang bagus ya bisa bertahan di kondisi apapun. Oke, ini tujuan FTI, tujuan PPK FTI. Kita memang harapannya bisa menghasilkan usaha baru pada tiap tahunnya, tidak hanya 3 tahun sesuai dengan skema pendanaan dari Dikti, tapi ya berkelanjutan. Syaratnya ya mahasiswa dan alumni. Nah, branding ini kenapa ini perlu kami berikan ya tadi, ya membuka wawasan lah, melebarkan wider kita, pola pikir kita yang lebih luas sehingga tidak terbatas, dan memang harapannya ya tadi berbisnis tidak hanya untuk 1-2 hari, tapi ya untuk jangka waktu yang lama. Startup sekarang lagi booming, tapi startup yang memang brandingnya gak kuat ya secara pelan dia akan menghilang. Banyak nggak siap di awalnya, sekedar booming, ikut-ikutan, tren itu hilang ya, itu hilang. Metode pelaksanaan yang kami lakukan, karena ini masa pandemi, maka kegiatan kami lakukan secara daring atau online atau dalam jaringan menggunakan platform Zoom Meeting yang memang familiar. Itu diikuti oleh 20 tenan dari 27 tenan calon tenan yang mendaftar di program kami. Alhamdulillah cukup antusias alumni dan mahasiswa aktif yang bersemangat dan tertarik untuk mengikuti program kami. Targetnya memang kemarin bisa sampai
lebih dari 20 minimal 20 karena tahun pertama, dan memang branding kami juga belum kuat. Sosial kami yang lakukan juga memang apa ya, ya bisa dikatakan berkejaran dengan waktu sehingga memang kurang maksimal ya, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya itu luar prediksi, peminatnya lebih dari syarat jumlah minimal yang memang ditetapkan. Makanya kita harus ada seleksi dan seterusnya. Kemudian karena ini lewat online, maka kami himbau semua peserta tenan terpilih itu untuk bisa proaktif bertanya, kemudian juga menyiapkan peralatan yang memang nanti dibutuhkan ketika online, ya khususnya laptop ataupun HP, pulsa terutama, yang penting ada jaringan internetnya gitu, sehingga ketika pada waktu pelatihan ya semua bisa berjalan lancar. Harapannya seperti itu, walaupun toh kenyataannya memang ya namanya daring pasti akan ada halang rintangnya, terutama faktor terbesarnya adalah sinyal gitu ya. Sehingga ya toleransi, kemudian kita empati ya, mau nggak mau ya memang harus dilakukan, karena ya kita tidak bisa memaksakan itu, karena kondisi peserta mahasiswa khususnya, karena beberapa pulang ke kampung halaman yang kondisinya juga berlainan, ada yang lancar sinyalnya, ada yang memang harus berjarak 1 jam dulu sehingga dapat mendapatkan akses yang baik. Tapi keuntungannya memang fleksibel sebetulnya, waktu kita bisa laksanakan di tidak waktu-waktu normal tentunya, bahkan kita bisa adakan di malam hari. Tapi kalau di offline mungkin kita akan susahkan itu. Karena online ya alhamdulillah bisa terlaksana semua, bahkan waktunya pun juga lebih fleksibel. Penyampaian materinya atau sesi pelatihan ini kita bagi jadi 2. Saya selaku narasumber yang menyampaikan materi dulu juga, apa itu branding, bagaimana kita mengaktifasi branding, apa sih adalah branding itu gitu ya, apa fungsinya seterusnya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Walaupun di tengah-tengah beberapa interupsi muncul, ya kita tetap terima lah supaya memang diskusi kita cepat jalan. Harapannya tadi pengalaman mereka atau pengetahuan mereka tentang branding itu bisa terus luas gitu. Literasi mereka tentang branding juga terus luas, dan itu bisa diterapkan di usaha mereka. Dan ini hasil implementasinya, ya alhamdulillah peserta atau tenan ini ada 50% mahasiswa dan 45% alumni. Sebaran prodinya ya ada dari kimia, alhamdulillah sudah mewakili semua dari kelima program studi yang ada di FTI bisa ikut, baik yang dari alumni maupun mahasiswa. Kemudian jenis usahanya juga bervariasi, memang kebanyakan di desain produk gitu. Artinya ada yang packagingnya, bermain di packagingnya, ada desain produk itu tidak beberapa jasa ya, desain produk jasa seperti multimedia, terus kemudian desain grafis dan seterusnya. Itu jadi tidak hanya produk, memang produk real manufaktur, tapi juga jasa, makanya kebanyakan di desain produk. Kuliner tetap ada, karena memang kuliner itu memang produk yang paling mudah untuk diproduksi dan memang trennya juga bagus gitu ya. Fashion juga sama gitu ya. Kuliner dan fashion itu memang produk yang ya saat ini mungkin 3-5 tahun ke depan masih akan sangat bertumbuh kembang gitu ya, usahanya gitu. Kemudian pemahaman tenan terhadap apa yang kami sampaikan, ya alhamdulillah ya sesuai dengan harapan, lebih dari 50% itu mampu menangkap apa yang kami sampaikan tentang brand, karena memang diskusinya juga jalan gitu. Kalau saya nanti seperti ini, apa yang saya lakukan ketika
saya punya beberapa produk katakanlah gitu, produk mana yang saya unggulkan duluan. Dari produk yang ada saya harus bermain warna atau bermain desain, bermain logo atau packaging. Itu ada diskusi itu. Dan saya jawab juga berjalan. Kendala tetap ada karena memang kita online. Sinyal terutama, sehingga keluar masuk peserta itu hal yang biasa gitu ya. Gitu. Di samping branding juga kami selipi materi tentang haki, tentang legal proses gitu ya, baik badan hukum maupun haki. Karena mau nggak mau seorang pengusaha itu juga harus paham tentang hukum, terutama untuk melindungi produk dan karyanya dan usahanya gitu ya, supaya tidak diduplikasi atau dicuri atau mungkin memiliki kesamaan nama dengan usaha yang lain. Jadi lebih terjamin lah begitu. Ya, meminimalkan kecurigaan bahwasanya ada pihak-pihak yang ingin menduplikasi meniru produk kita. Ini tampilan dari screenshot dari kegiatan kami selama pelatihan melalui via Zoom. Ya, ini simpulannya, antusias dan semangat tenan dalam mengikuti pelatihan sangat luar biasa. Dari awal sampai akhir itu mereka tune in ya, stay tune di posisi mereka. Keluar masuk jadi hal yang biasa karena tadi saya katakan dari sinyal itu kita nggak bisa pantau ya, karena kondisinya juga tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ya pemaluman jadi hal yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ya kendala-kendala yang ada itu tetap ada, tapi itu tidak menyurutkan semangat dari teman-teman tenan untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Terbukti paham, diskusinya jalan, tanya jawab juga oke gitu ya. Lalu lintas keluar masuk di ruang Zoom selalu terjadi. Jadi itu membuktikan kalau mereka keluar masuk lagi, berusaha untuk bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Kesimpulan yang ketiga adalah ya materi dapat difahami dengan baik, tanya jawab berjalan lancar gitu ya, dan itu akan jadi pertimbangan kami juga nanti, dan dari tugas mereka juga untuk nanti mereka merumuskan dalam sebuah konsep gitu, dalam sebuah blog yang dinamakan Bisnis Model Canvas. Jadi setelah pelatihan ini akan ada kelanjutannya tentunya. Dari materi-materi yang sudah dapatkan selama pelatihan itu akan diteruskan dari sebuah metode lagi, menggambarkan usaha mereka ke dalam 9 blok itu yang dinamakan dengan Bisnis Model Canvas. Begitu, terima kasih atas waktu yang diberikan, semoga berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.